Kalau udah sakit keras kayak gitu ya, nanti kalau kamu balik lagi kerja ya susah banget loh katanya, karena udah punya sejarah itu. Tapi hati saya tuh kayak berteriak, kamu dikasih second life bukan untuk doing the same thing loh, Faye. Nggak selalu yang namanya maskulin itu ya, maksudnya dunia cowok yang kelihatan kuat, basically namanya tuh A profile lah, ya kan, alpha profile gitu ya, itu always the best gitu ya, atau the success gitu ya. Ternyata the female energy gitu ya, perempuan-perempuan ini sebetulnya it's very nurturing. Fokusnya bukan kepada nanti gimana, tapi fokusnya kepada prosesnya saat ini. Niat baik saya and I do my best. Sekarang dengan internet, dengan digital, all collaboration itu dimungkinkan. Dan itu yang membuat possibility-nya jadi banyak. Tapi apa sih yang stopping us? So now my questions is, setelah dari Guangzhou, berarti 2017, berarti ini masih di Guangzhou ya? Ya, sampai 2017. Juni 2017. Ya. Back ke Indonesia, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Right, sebetulnya waktu dulu di Guangzhou itu kan sebulan di sana, 2 minggu dikasih rest, balik Jakarta, sebulan ke sana, bolak-balik kayak gitu. Oh, masih bolak-balik. Ya. Oke. Nah, setelah sakit lah ya, apa yang saya lakukan? Saya sabbatical. Oke, nggak langsung kerja. Jadi sebetulnya saya balik kerja tuh pertamanya. Balik kerja gitu ya, terus baik-baik aja. Tapi hati saya tuh kayak berteriak, kamu dikasih second life bukan untuk doing the same thing loh, Faye. Oke, diingatkan ya. Iya, dan itu makin lama makin kenceng gitu ya. Logiknya di sini mikir, apaan nih gitu kan? Jangan-jangan nih kebanyakan obat kemo halu nih. Iya. Terus tapi hati saya makin kenceng bilang itu ya. Akhirnya saya teringat, dulu saya nggak dengerin kata. Kalau saya dulu nggak dengerin kata hati saya, pasti saya punya regret waktu saya mau mau meninggalkan gitu ya. Saya nggak mau nanti lain kali saya dying lagi, terus saya nggak bisa bilang rela gitu kan, karena saya nggak dengerin kata hati saya. Ya udah, saya bilang sama bos saya, bosnya saya waktu itu ada di Singapura ya. Saya bilang saya mau resign. Dia pikir saya sakit lagi. Saya bilang enggak, saya baik-baik aja gitu kan. Terus mau kemana? Enggak kemana-mana dulu sih, nggak tahu juga saya. Itu that's the very first time in my life saya nggak punya kontrol dalam hidup saya. Dalam artian tuh setelah sakit itu ya, dan benar-benar let go. Karena sebetulnya dalam hidup saya sebelumnya, tadi saya cerita, I invest my time and energy a lot in my career, karena kayak mau buktiin to cover up my weakness, basically my vulnerability. Saat itu gila loh investasi aku, terus aku lepasin begitu aja without any plan. Terus teman saya pada bilang, kalau udah sakit keras kayak gitu ya, nanti kalau kamu balik lagi kerja ya susah banget loh katanya, karena udah punya sejarah itu. Apalagi bidangnya kamu itu kan berat lah, maksudnya tuh nggak mungkin orang yang kerjanya cuma 8 to 5 gitu kan. Dan nggak bisa ditinggal lama-lama, karena ditinggal setahun aja pasti udah perubahannya beda gitu banget kan. Terus saya waktu itu tapi yaudah, saya dengerin kata hati saya, bilang enggak deh, daripada nanti aku punya regret pada saat aku dying lagi. Terus akhirnya yaudah saya lepasin. That's the very first time in my life aku betul-betul lepasin 2 tangan aku gitu ya. Maksud tuh dalam kejadian nyata ya. Kalau sebelumnya kan waktu sakit itu kan udah emang gak punya option. Betul. Tapi this time I have option sebetulnya. Jadi it's a test for me. Tapi di situ ya udah aku let go. Terus orang nanya mau ngapain? Belum tahu. Bayangin ya, untuk seseorang yang lagi duduk di ruang tunggu aja pikir wah ngapain ya udah deh kalau gitu masuk aja buat medical check up. Tiba-tiba nggak tahu mau ngapain, nggak bikin plan sama sekali. Padahal selama hidup saya selalu tahu apa yang mau saya lakukan. Terus ya udah, singkat cerita dalam itu sekitar 8 bulan ya. Ya udah, I learn much more about myself. I do something yang nggak pernah aku lakuin dulu ya. Contohnya tadi saya bilang, saya kan dapat certification tuh untuk raw food, Ayurvedic gitu ya. Saya ngajar. Akhirnya malah ketemu sama mom gitu ya, yang kalau dalam kerjaan saya kan biasanya it's a male dominated industry lah basically, and everything by logic. 1 + 1 equal to 2 gitu kan. Kalau ini beda gitu kan, backgroundnya gitu ya. And I learn also a lot from them gitu ya actually.
Ya kalau saya ngajarinnya kan tentang ya the nutrition, plant based nutrition, cara mengolahnya gitu ya. Tapi at the same time during that interaction I learn a lot as well dari mereka gitu ya, tentang ternyata ya gitu quote unquote nih nggak selalu yang namanya maskulin itu ya, maksudnya dunia cowok yang kelihatan kuat, basically namanya tuh A profile lah, ya kan, alpha profile gitu ya, itu always the best gitu ya, atau the success gitu ya. Ternyata the female energy gitu ya, perempuan-perempuan ini sebetulnya it's very nurturing. Itu yang kalau saya lihat ya, kalau kita ngomongin between material and spiritual gitu ya. Jadi jauh nih ngomongnya. Enggak, kalau orang tuh ya sekarang karena dunianya udah dilihat, bukan dunianya ya, tapi the society selalu melihat bahwa berhasil itu adalah jadi A, B, C, D, E. Mau nggak mau dari kecil sampai gede ukuran suksesnya itu aja, gitu ya. Mau nggak mau itu mendorong orang untuk jadi alpha, harus gitu. Tapi ternyata this alpha nggak akan sustainable loh kalau nggak ada yang nurturing. And that nurturing sebetulnya ya kalau saya lihat di office atau di industri gitu ya, itu yang kurang. Nurturing ternyata I learn a lot from all this mom. Oh kayak gitu ya. Terus saya baru realize di sini sih ya hajar deal bisnis deng gitu ya. Tapi ya actually kalau the team or the ecosystem itu enggak win-win, enggak happy, enggak ada yang nurturing gitu ya. Ini enggak akan jauh loh. Karena kebanyakan kan kalau sekarang lihat apalagi di era digital, semuanya well connected, ya kan. Industri apapun pasti pakai digital. And dengan digital itu actually open up a lot more collaboration opportunity. Itu membuat opportunity itu menjadi tidak terbatas. Kalau dulu kan belum ada internet, belum ada digital, semuanya terbatas sendiri-sendiri. Sekarang dengan internet, dengan digital, all collaboration itu dimungkinkan. Dan itu yang membuat possibility-nya jadi banyak. Tapi apa sih yang stopping us untuk bisa betul-betul maju lebih lagi? Bukan untuk hanya company aja ya, tapi ya basically the society gitu ya. Ego dari para playernya. Karena misalnya untuk collaborate, enggak kok gue lebih gede, ngapain gue kerja sama yang ini. Padahal sekecil apapun itu kalau berkolaborasi gitu ya, impactnya akan jauh lebih besar. Dan kalau semua orang berpikir bahwa the player itu berpikir bahwa actually ya buat sustainable itu no matter seberapa besar company yang sekarang gitu ya, itu nggak akan sustainable loh kalau nggak ada player-player kecil yang lain yang support. So we shouldn't quote unquote ya, injek yang kecil, ya kan? Harus kasih opportunity yang sama dong. As long as mereka punya visi, misi, dan purpose yang sama. Dan kan punya value juga yang bisa dibagikan. Betul kan? Nomor satu kalau saya selalu bilang kalau mau collaboration harus dilihat dulu nih purpose, visi, misinya harus sama dulu nggak? Kalau nggak align, ya jangan gitu kan? Kalau ini sama, ya itu tadi. Dan dia bisa kasih value apa? Sekecil apapun pasti ada value-nya. Nah kebiasaannya dengan alpha type itu, dan dari zaman industri era sebelumnya yang belum ada digital, kalau udah besar I'm the king gitu kan, yang lain ya udah deh gitu kan. Padahal dengan internet digital kayak gini, semua open up the new possibilities, and no matter how besar how kecil partnya gitu ya, tapi untuk bisa long lasting atau bukan cuma long lasting aja sih actually, innovate dan juga make a bigger impact in the society, itu dibutuhkan kerjasama, and it takes tentang ego. Jadi yang stopping us, kalau saya selalu bilang sebetulnya sekarang ya, yang mengalahkan kita itu bukan competitors, but it's our own ego. Pada saat kita mau terbuka, collaborate sama yang lain, melihat yang lain juga punya value-nya, ya itu basically everybody win. Kenapa? Kalau dulu kan orang selalu berpikir ada yang win, pasti ada yang lose, ya kan? Tapi actually di era sekarang menurut saya dengan internet ini ya, semua terkoneksi, tadi possibility-nya jadi banyak, nggak terbatas. Kalau saya win, nggak harus orang lain lose kok. Bisa win semua loh. Ya kan? Betul. Nah, that mindset gitu ya, itu kan tentang nurturing sebenarnya kalau saya lihat.
Dan itu saya belajar dari para mom ini. So it's good ya. Jadi pada saat dan saya waktu balik lagi ke professional work gitu ya. Iya. Nah itu pertanyaannya kan udah kerja nih professional work for like 39 years, and then after that ada illness, terus balik lagi, second chance. Okay, you take a sabbatical leave for like 8 months. Terus abis itu kenapa balik lagi ke professional? Itu nggak di-plan. Oke. Makanya it's about letting go gitu ya. Kalau saya sekarang juga ditanya, kamu di sini berapa lama gitu ya? Terus after ini mau ngapain? I don't know. Karena sekarang udah dalam ininya, saya ya let go aja. Tuhan mau suruh saya kemana, pasti dia bukain jalannya. Pada saat disuruh loncat ya loncat aja. But waktu loncat I do my best dimanapun saya dipercayakan, ditempatkan gitu ya. Jadi yang penting dimanapun itu saya tidak mengingkari hati saya gitu ya. Karena itu yang paling penting. Terus tadi nggak sengaja saya ketemu gitu kan sama orang yang udah lama banget saya nggak ketemu, Pak Jimmy Suhenda waktu itu di BTPN. Terus dia ngajakin ngobrol, terus ya udah cuma gara-gara itu. Dan juga gara-gara ada satu keyword yang diomongin waktu itu sama salah satu eksekutif di sana, yaitu timnya kita itu anak-anak muda yang very smart gitu ya. Tapi sebetulnya mereka itu butuh di coach, karena kan smart is technical. Tapi kan ada kalau kita ngomongin kayak leadership itu kan nggak bisa dikarbit ya. Kalau technical menurut saya ya, kalau technical tuh bisa dikarbit loh. Asal orangnya punya kemauan untuk dan juga bisa belajar cepat. Apapun bisa. Tapi kalau yang namanya leadership mental itu nggak bisa di-create kayak dikarbit gitu ya. It through process, through the challenge. Nggak cuma jalan aja sih. Through happy moment juga tadi, success time gitu ya. Kan itu fits your ego. Pada saat kamu dikasih egonya di fits itu, betul. Kamu jadi sombong nggak? Test, betul. Ya kan? Jadi everything is a test gitu. Dan itu yang membuat orang bisa menjadi seasoned and mature leader, yang mana leader bukan hanya sekedar title, tapi juga bisa kasih opportunity buat orang lain gitu kan, untuk jadi best version of themselves gitu kan. Ya bukan karena dia cuma kasih opportunity aja, bantu opportunity gitu ya, atau bantu support, tapi apakah dia akan jadi best version of herself or himself, it's really depend on the person juga kan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak sengaja. Banyak ketidaksengajaan dalam hidup. That's why ngapain semuanya berusaha saya kontrol. betul. But you know what, ini yang aku sadarin ya. So eventually you go back to the same locations but with a different you. Betul sekali. Balik lagi ke dunia profesional. Dengan segala macam hal yang terjadi di dunia profesional, because itu nggak bisa dirubah, but you go back to the same place with a different you, dengan V yang berbeda, dengan proses yang berbeda, dengan experience yang berbeda. Betul. Dan buat saya that's another test buat saya, learning ground. Kenapa? Ya tadi selama proses sakit itu saya belajar gitu ya. Oke, fine, easy kata Tuhan. Mau cobain deh kalau di dunia yang profesional kayak gini, dimana semuanya A type kan, gimana ngebalance-nya. So I keep learning dan juga mengingatkan diri sendiri, karena banyak hal di luar kontrol. Shareholders banyak, ekspektasi banyak kan gitu ya. Competition is very fierce gitu ya. Terus and you have to get the job done juga kan, sesuai dengan certain standard kan, nggak bisa let go terserah. Exactly gitu ya. So gimana caranya ngebalance gitu ya, itu kan kayak jalan di di tightrope gitu kan, bisa kesini. So I enjoy it gitu ya. Sekarang kalau ditanya gimana, kalau zaman dulu waktu sabbatical atau lagi waktu satu gitu ya tenang gitu ya, maksudnya V gitu ya sama Tuhan. Kalau sekarang beneran loh, ini tesnya loh. Because kayak contoh ya, kayak misalnya di perusahaan gitu ya, it's not about achievement aja, it's not about target aja kan, ada yang lebih besar sebetulnya, moral obligation. Ini employee banyak nih ya, it's not only about the employee-nya aja loh, tapi termasuk keluarganya. Kalau ada apa-apa, the whole family impacted gitu ya. And it can impact people dalam artian sebesar yang mungkin nggak pernah bisa kita pikirin gitu ya. So I have to be careful juga gitu kan. Nah tadi untuk bisa tetap saya bilangnya
tetap menjadi diri sendiri. That's the challenge actually. Tetap menjadi diri sendiri di lingkungan, di situasi yang semuanya A. Menuntut bahwa A itu adalah sukses. So with the definition of sukses yang saya punya sekarang dengan definition sukses yang ada di sekitar, bagaimana membalance itu gitu kan, dan bisa help bring out the best in others juga gitu ya. It's not easy, but I'm in. Dalam artian Tuhan kasih saya nyemplung di sini ya. Ya artinya ada yang saya harus belajar, ada yang saya harus contribute. Sampai ya waktunya Tuhan kasih saya di tempat lain lagi gitu kan, yang dipercayakan entahlah ngapain. Jadi kalau ditanya mau ngapain, nggak tahu. Kalau dulu kan saya mungkin udah oke, after ini saya mau ini, mau ini, mau ini. Kalau sekarang nggak tahu. Saya nggak mikirin itu, tapi yang saya pikirin adalah I do my best di dalam current role yang Tuhan percayain, and dengan semua niat baik saya, gitu aja. Okay, and that's already enough. That's enough for today. Wow. Tapi ada satu hal yang baik yang akhirnya muncul. Apa tuh? Wah. Ini cuma gambar covernya depannya ya. Waduh, nanti saya kirimin deh. Masterpiece in the making. Iya. Masterpiece in the making. Oke. Kapan, tahun berapa bikin buku ini? Jadi saya nulisnya 2010, terus saya publish kok 2010. Saya nulisnya itu di 2010, kok 2010 sih? 2020 gitu kan. Terus Enggak 2020, saya jadi ingat tahunnya. Oke. Waktu saya 2019 berarti 2019 saya publish ini di Google Playbook. Ya 2018 deh. Oke. Setahunan soalnya nulisnya. Oke. Wow. Oke, but it's amazing. It's amazing how near life death experience really change you. Sebenarnya bukan change you sih, tapi you eventually know, wake me up, wake you up, dan you find eventually will know the best version of yourself gitu. Benar-benar mendiscover something part of you yang sebenarnya mungkin udah ada di situ, cuma nggak sadar aja. Tercover oleh semua ego saya, pengen membuktikan. But I don't think it's just you, it's everyone. Especially ya karena kan kita berada di dalam race ini, otomatis itu sudah terbentuk ya. Dan sometimes again our ego is very smart. They know how to actually make us feel good. They can fit our emotion, they can fit our own ego gitu. Jadi ya sometimes kita harus lebih pintar daripada ego kita. Betul, supaya nggak dikendalikan oleh ego kita. Iya. Jadi buku ini, ya waktu itu saya sebetulnya nggak pede loh nulis buku ini. Itu gara-gara ya banyak orang yang bilang, kamu tuh harus share sama orang gitu ya, buat menikmati orang. Tapi kalau kamu cuma ngomong aja, berapa banyak sih orang yang bisa kamu reach out? Kalau kamu tulis bisa tinggal di share. Saya waktu mikir, saya kayaknya nggak bisa nulis deh. Terus dan saya realize actually pada saat memaksakan, dan yang trigger saya menulis adalah waktu itu ada orang yang menulis ke saya bahwa gara-gara dengerin story kamu, saya jadi semangat lagi loh nerusin hidup. Karena waktu itu dia cancer juga gitu ya. Dia pikir udahlah gitu ya, dia udah gak mau nerusin apa-apa gitu ya. Tapi setelah dia mendengar cerita aku, dia mau jalan lagi. Itu saya mikir, oke, terus apa sih yang stopping me from nulis? Gak bisa nulis gitu ya. Really? Have I tried? Belum. Terus apa? Then I realize ternyata fear untuk menjadi vulnerable. Karena kan kalau nulis kan aku harus jujur dong, ngomongin semuanya dong, terus dibaca orang gitu. Orang langsung tahu, itu ternyata gitu. Terus akhirnya saya mikir waktu itu, oke deh, apa artinya ego saya dibandingin dengan orang yang mungkin akan terbantu sehingga dia bisa find her life or his life gitu ya. Bukan karena saya, tapi it just membantu wake up gitu ya, kayak saya gitu ya. Terus ini kayaknya jauh lebih berarti deh, bukan kayaknya. This is much more precious than why I have to takut dengan orang judge saya gitu ya. Dengan segala vulnerability tadi, ya udah that's fine. Ya udah. Jadi itu sebetulnya waktu saya nulis ini adalah titik di mana saya merealisasikan untuk menjadi vulnerable, because I have to open up. Kalau dulu nih kayak gini nggak mungkin saya ngomong kayak gini semuanya sama Miss Galia. Jujur. But thank you for being so open. But your story inspired, not just inspired,
strengthen me. Really, Thank you. really. Dan kayaknya bukan cuma saya, strengthen semua. You know, yeah, your vulnerability actually gives strength to those who actually listen and knows your journey gitu. Dan I think it's amazing sih. Tuhan yang amazing. Tuhan yang amazing. Kalau nggak mungkin saya nggak bertahan waktu itu. Okay. Terakhir ya, I know you have shared a lot, but I know probably sometimes at this point of time mungkin ada banyak juga orang yang sedang menonton. Maybe they're at the lowest point in their life. So how to turn the lowest point in your life to be the happiest point in your life, supaya mereka pun bisa mengubah itu. Okay. Embrace the situation, the challenge-nya, sesulit apapun itu gitu ya. Cari apa yang harus dipelajari dari situ. Fokusnya bukan kepada nanti gimana, tapi fokusnya kepada prosesnya saat ini. Niat baik saya, and I do my best. So whatever the end result nantinya, it always bring us untuk ke sesuatu yang lebih baik. Mungkin kita nggak bisa lihat prosesnya sekarang. Yang tadi saya bilang, the art of letting go tadi. Pada saat kita berserah, tapi bukan artinya menyerah ya. Yeah. Tetap do our best dengan niat baik kita. Hasilnya nanti di luar kontrol saya, but as long as I have done my very best, I have given my very best, itu akan membuat membuat saya naik kelas sebetulnya gitu ya. Jadi diri saya yang lebih baik. Mungkin sekarang saya akan susah ngelihatnya gitu ya, tapi one day pada saat saya look back, I can see that, and yes I did gitu, I do gitu kan, melihat itu. Jadi jangan menyerah kalau dalam kesulitan apapun. Sebetulnya challenge, tantangan itu adalah blessing. Sepanjang kita tidak menyerah untuk tetap memberikan yang terbaik, it's a berkat loh. Itu yang saya selalu bilang ini ya. Satu hal lagi kalau boleh ngomong, my breakdowns actually Tuhan allow me to have breakdown so I can have breakthrough. Karena these breakdowns actually breakdowns my ego, my behavior yang gak serving my purpose gitu ya. With these breakdowns actually Tuhan membawa saya ke jalan di mana seharusnya saya menjadi saya yang seharusnya dengan purpose saya, bukan menjadi yang saya mau, yang belum tentu sesuai dengan purpose-nya. Jadi that's my mantra untuk diri saya sendiri, untuk letting go pada saat saya susah. Karena I'm just human being sampai sekarang pun ya, masih banyak lah hal-hal macam-macam gitu ya. But again, pada saat di masa yang tersulit dan kelihatannya seolah-olah gak ada jalan, saya selalu mikir, saya emang apa sih yang saya attach to? Apa sih yang saya pegangin? Pada saat mempelajari itu sebenarnya, dan baru kayak bisa rilis, iya saya megangin apa sih? Terus why it's so important for me gitu kan? My freedom is much more important, dalam artian freedom untuk bisa jadi diri sendiri gitu ya. Ya udah let go aja, ya udah jadi dia tenang. Jadi tenang tuh dalam artian let go-nya, ya udah nggak apa-apa, do my best. Di dalam prosesnya nantinya gimana ya terserah. Kadang nggak ada satupun yang bisa terjadi tanpa seizin yang di atas. Kalau kejadiannya begitu, artinya that's the best thing. Ya udah percaya aja. And I've been through a lot of things gitu ya. Masa sampai sekarang nggak percaya? Gitu. Jadi yang tadi saya bilang ya, challenge are blessing, and God allow us to have breakdown so that we can have breakthrough. Breakdowns-nya ini sebetulnya kalau saya lihat, breakdowns our ego yang udah nggak serve our behavior, yang nggak serving our purpose. Itu aja. Thank you so much. Thank you, and I thank God for giving you second life, second chance to live again. Karena kalau nggak mungkin kita bisa dikuatkan dengan pengalaman your amazing journey. Dan saya yakin banget pasti banyak banget yang terberkati dengan acara ini, yang sudah menonton dan juga mendengarkan pengalamannya Bu Faye. Dan seperti saya bilang, every story, setiap cerita pasti punya pembelajaran berharga. Ya, dan saya yakin cerita hari ini bisa membawa pelajaran berharga buat Anda semua. So thank you so much sekali lagi sudah berbagi. Thank you so much sudah diberi kesempatan berbagi. Salam buat teman-teman di link aja. Will do, disampaikan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke. Dan no matter what happens, fight till the end and never give up. Thank you. God bless. Bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan.
kejenuhan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.